Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita ada di hari pertama, minggu pertama, di bulan yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan tahun 2022, di mana kita yakini, kita imani bersama, di sepanjang tahun ini kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan di seluruh aspek kehidupan kita. Keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, pelayanan, studi sekolah, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan semua. Jemaat Tuhan, jemaat GCC, Jesus Christ Church yang ada di tanah air Indonesia ataupun di negara-negara lain yang sudah bergabung di YouTube Pastor Verona Official ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya Pastor Verona mengucapkan shalom bagi kita semua. Hidup kita diberkati, sukses, berhasil, beruntung, sehat, dan dalam perlindungan serta penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Menyapa terlebih dahulu buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah senantiasa selalu beribadah bersama-sama dengan siaran langsung ini, Gereja Jesus Christ Church ini. Dan saudara terus mendengar kabar baik, sehingga saudara benar-benar mengalami perubahan, metanoia, perubahan cara hidup dan berpikir. Berubah menjadi seperti Kristus Yesus. Kita tetap tegar, tetap teguh, tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini, tetapi bukan karena kekuatan kita, namun karena kemurahan dan kebaikan serta kesetiaan Tuhan yang selalu ada berjalan bersama-sama mendampingi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan di malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara, saya ingin menginformasikan bahwa karena ini minggu pertama di bulan yang baru, maka kita akan memasuki perjamuan suci, perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah anggur dan rotinya, dan juga biskuit serta air tehnya apabila Bapak Ibu Saudara tidak memiliki roti dan anggur. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita di malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya malam hari ini malam berkat, malam mujizat, malam pemulihan, malam hidup kami mengalami hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya melalui rangkaian ibadah kami, melalui doa, juga perjamuan suci, firman kabar baik, kami akan dipulihkan dan akan menerima hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami yang ada di seluruh tanah air Indonesia ataupun kami yang ada di negara-negara lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekali lagi shalom, selamat malam jemaat-jemaat Tuhan. Dengan bangga saya ingin mengucapkan shalom buat kita bersama. Puji Tuhan, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih jemaat-jemaat yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Saudara yang dari tanah air Indonesia, yang dari Jakarta, yang dari Ambon, yang dari Bandung, dari Manado, Tompaso Baru, Lanut, dan juga Kota Mobagu, Daamurang, dan di sekitar Manado lainnya, Makassar, Kendari, Sumatera, Palangkaraya, Kalimantan, dan di kota-kota seluruh tanah air Indonesia. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di tempat ibadah tatap muka yang sering kita gunakan setiap hari minggunya. Kita sudah ada di tempat ibadah ini dengan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan juga yang ada di Malaysia, yang ada di Semenanjung, Sabah, Sarawak, Timor Leste, sahabat-sahabatku yang ada di Timor Leste, yang ada di Cina, Hong Kong, Brunei, yang ada di di Amerika, yang ada di Korea, Turki, Inggris, Jerman, Jepang, dan di negara-negara lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang baik ada di Facebook ataupun di YouTube.
senantiasa selalu setia beribadah bersama-sama dengan Gereja GCC, Jesus Christ Church, di bawah pengembalaan saya, Pastor Verona, bersama dengan tim GC Pastor yang lainnya. Malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, organ tubuh yang ada di dalam tubuh seperti sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, fungsi hati, pencernaan, lambung, dan sakit-sakit dalam tubuh lainnya. Sudilah malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya berdoa dan izinkanlah Roh Kudus menjamah mengangkat semua kelemahan tubuh sakit penyakit kita. Saya tahu saudara mungkin sudah tidak kuat menahan sakit ini, tetapi izinkanlah, serahkanlah semua sakit penyakit Bapak Ibu Saudara ke dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang pasti, tangan Tuhan yang penuh dengan mukjizatnya. Mari kita berdoa, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau lambungmu sakit, letakkan tanganmu di bagian lambung. Kalau jantungmu sakit, letakkan tangan kananmu di bagian jantungmu. Kalau ginjalmu sakit, letakkan tangan kananmu di bagian ginjal. Kalau bagian-bagian tubuh merasa sakit, lemah, dan lain sebagainya, letakkan tangan-tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Malam hari ini izinkan saya berdoa dan izinkan api Roh Kudus membakar semua kelemahan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami percaya adalah malam kuasa, malam mujizat, malam pemulihan, malam anugerah, malam di mana sakit penyakit tubuh kami disembuhkan, jantung kami yang sehat disembuhkan, paru-paru kami yang sehat disembuhkan, fungsi lever kami yang sakit disembuhkan, bahkan jantung kami yang sakit disembuhkan, paru-paru kami yang sakit disembuhkan, bahkan lambung kami yang sakit disembuhkan, fungsi ginjal kami yang sakit disembuhkan, bahkan fungsi hati kami yang sakit disembuhkan, lambung, pencernaan, penyakit-penyakit apapun yang sakit Tuhan jamah sembuhkan malam hari ini. Kami ditolong Tuhan, kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus memulihkan kami, darah Yesus membebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di rumah ataupun di rumah sakit, di kontrakan, di kos-kosan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Kelemahan tubuhmu disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jantung sembuh, paru-paru sembuh, ginjal sembuh, hati sembuh, usus sembuh, pencernaan sembuh, lambung sembuh, bahkan penyakit-penyakit dalam tubuh kami Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dijamah, kami disembuhkan, kami dijamah, kami disembuhkan, kami dijamah, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, malam hari ini saya tergerak berdoa buat anak-anak Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara memiliki anak-anak yang sedang sakit, Pastor, anak saya sedang sakit, panas, demam, meriang. Izinkan saya berdoa malam hari ini buat anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bapak Ibu Saudara boleh tumpangkan tanganmu di kepala anak-anakmu. Dan saya akan arahkan tangan kiri saya di layar kaca seperti ini. Dan saudara letakkan tangan kirimu di layar kaca. Saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, buat anak-anak yang sakit malam hari ini, Tuhan jamah sembuhkan secara sempurna. Mereka yang sakit dipulihkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Sakit penyakit dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kelemahan tubuh anak-anak kami yang BAB, muntah-muntah, meriang, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. By the way, siapa saudara yang punya masalah di telinga? Bolehkah saudara taruh telunjuk kanan di telinga kanan, telunjuk kiri di telinga kiri? Dan izinkan saya berdoa malam hari ini. Ya, saya akan mulai berdoa. Masukkan jari kanan telunjuk di telinga kanan, jari telunjuk kiri di telinga kiri, dan saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus malam hari ini, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang telinganya sedang mengalami sakit. Tuhan jamah sembuhkan, ya. Yang berair Tuhan sembuhkan, yang berdengung Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang punya sinus, boleh pegang hidungnya seperti ini. Yang punya sinus, boleh pegang seperti ini. Yang punya sinus, izinkan saya berdoa. Yang punya sinus, Tuhan, aku berdoa malam hari ini bagi siapapun yang punya sinus, yang pernapasan terganggu, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuh. Amin. Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara khususnya yang malam hari ini sedang mengalami masalah tumor, kanker, miom, kista, tiroid, dan penyakit-penyakit kelemahan tubuh lainnya. Izinkan saya, Pastor Verona, mendoakan sakit tumor, miom, kista, dan semua kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Apabila itu saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian-bagian tubuh saudara yang sakit. Ada benjolan kah? Ada tumor kah? Ada miom kah? Ada kista kah? Kelenjar getah bening, tiroid, apapun itu. Masalah-masalah kewanitaan. Saya ingin berdoa malam hari ini buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa. Siapapun mereka yang melihat wajahku, mereka menerima kesembuhan. Mereka menerima pemulihan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja lewat siaran langsung ibadah malam hari ini. Mereka yang punya tumor disembuhkan. Mereka yang punya miom disembuhkan. Mereka yang punya kista disembuhkan. Mereka yang punya benjolan-benjolan disembuhkan. Mereka yang punya penyakit keputihan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sel kanker, sel tumor, tiroid, benjolan, sembuh dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama Yesus. Merdeka tubuh kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Kami dimerdekakan oleh karena kuasa bilur Yesus. Oleh karena kuasa nama Yesus. Oleh karena kuasa darah Yesus. Oleh karena janji firman Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami yakini, kami imani, kami percaya. Kami sehat, kami kuat, kami sembuh, kami merdeka, kami dipulihkan dari kanker, miom, tumor, kista, kelenjar getah bening, tiroid, dan penyakit-penyakit keputihan, masalah kewanitaan lainnya. Apabila ada benjolan-benjolan di dalam tubuh kami, Tuhan jamah sembuhkan. Jamah sembuhkan ya Tuhan. Aku mengasihi jemaat-Mu malam hari ini. Siapapun mereka yang menyaksikan siaran langsung ini, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan nyata. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saudara, selamat bergabung bagi saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Apabila Bapak Ibu Saudara ingin menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara sudilah membagikan siaran langsung ini. Bagikan dengan cara membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook saudara masing-masing, ataupun di grup-grup Facebook Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sehingga banyak jiwa dimerdekakan malam hari ini. Banyak jiwa juga ikut disembuhkan. Banyak jiwa juga dipulihkan. Mungkin saudara kita, kerabat kita, famili kita juga akan mendengarkan kabar baik firman Tuhan malam hari ini. Yang akan menolong, menjawab, bahkan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan, tantangan kehidupan kita hari lepas hari yang membebani hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari bagikan siaran langsung ini sehingga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook dan di grup-grup Facebook. Yang di YouTube, klik panah belok sebelah kanan. Ya, di mana ya? Di sebelah sini ya. Kliknya itu dibagikan, di copy paste dan di share di WhatsApp grup, baik family, pelayanan,
dan lain sebagainya. Malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat keuangan, ekonomi Bapak Ibu Saudara, sehingga tahun ini benar-benar menjadi tahun peningkatan dan tahun kelimpahan bagi kita bersama. Mari kita berdoa buat keuangan ekonomi kita. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung di malam hari ini. Berkati keuangan kami, berkati ekonomi kami, berkati dagangan kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami yang menjalankan tanah, tender, dan juga bisnis-bisnis besar, Tuhan. Jualan-jualan besar, jualan-jualan di pasar, online dan lain sebagainya. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan melimpahi kami dengan rahmat-Mu setiap hari. Sehingga tender-tender kami, bisnis-bisnis kami, baik itu tambang-tambang kami, apapun itu, kami dibuat Tuhan berhasil. Kami dibuat sukses oleh Tuhan. Karir kami semakin cemerlang, pekerjaan kami semakin dipromosikan, pendapatan gaji kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berdoa Tuhan biar jemaat Tuhan mengalami pemulihan secara sempurna dari Tuhan. Hutang piutang dilunasi oleh Tuhan. Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Tuhan buka pintu-pintu berkat yang baru. Hidup Bapak Ibu Saudara diberkati, dilimpahi, dan penuh dengan anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit ataupun di kos-kosan. Saya percaya melalui ibadah siaran langsung ini, melalui doa kita bersama, Tuhan mendengar doa kita dan Dia memulihkan sakit penyakit kita dan Dia menyembuhkan setiap kelemahan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua akan diberkati oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah ada ribuan jemaat Tuhan yang bergabung malam hari ini. Terus bagikan siaran langsung ini, ribuan jemaat baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama kita akan diberkati. Mari kita berdoa untuk segala kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, agar malam hari ini kita disembuhkan. Tuhan Yesus, apapun sakit kami, apapun kelemahan kami, apapun namanya, Tuhan jamah sembuhkan kami secara sempurna. Sembuhkan sakit kami ya Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Tolong kami ya Tuhan. Melalui doa kami percaya Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan memulihkan kami. Tuhan membebaskan kami. Tuhan memerdekakan kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Jamah pulihkan, jamah pulihkan, jamah pulihkan. Penyakit kau tidak punya kuasa setubuh orang percaya. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami sudah disembuhkan. Tubuh kami sudah ditebus. Tubuh kami sudah dipilih oleh Tuhan menjadi kediaman Roh Kudus. Oleh karena segala kelemahan tubuh, sakit penyakit, lepaskan kami, bebaskan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami diberkati. Kami kuat, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk pokok doa yang terakhir, saya ingin berdoa malam hari ini buat setiap keluarga rumah tangga kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat keluarga rumah tangga jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, suami istri yang sedang ribut, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan damai sejahtera. Suami istri yang saling gugat-gugatan untuk bercerai, aku patahkan kuasa perceraian dalam nama Yesus. Suami yang kasar, istri yang kasar, sering pukul, main tangan, KDRT, aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua, menantu mengasihi mertua, mertua mengasihi menantu, ipar dengan ipar saling mengasihi, cucu dan oma opa juga saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh perselingkuhan, roh kekerasan, roh adu domba, rumah tangga, aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh dusta aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang berasal dari Tuhan, aku tolak kuasanya. Darah Yesus lindungi keluarga rumah tangga kami. Sehingga pada akhirnya kami dapat berkata dan menyebut dengan iman, keluarga kami adalah surga kami. Di mana kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Suami istri diberkati malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sudah berdoa buat jemaat di Facebook ataupun jemaat di YouTube. Terima kasih saudara juga terus bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di grup-grup WhatsApp. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Puji Tuhan, kita juga akan masuk dalam perjamuan suci malam hari ini. Namun sebelum kita masuk perjamuan suci, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik, untuk mendengarkan firman anugerah yang hidup, untuk mendengarkan sabda Kristus yang berkuasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kuatkan kami yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mujizat. Bebaskan kami yang terikat, lepaskan kami yang terbelenggu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan cahaya bagi jalan-jalan kami. Berkata-katalah, berbicaralah, biar kabar baik ini menjadi benar-benar kabar baik bagi kehidupan kami. Menjawab setiap kami dari pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat Facebook dan jemaat YouTube, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Dalam pemberitaan kabar baik pada hari ini, kita akan mendengar pesan firman Tuhan dan kabar baik berbicara tentang tetaplah kuat. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap kuat. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap kuat. Amin. Keluarga saya harus tetap kuat. Rumah tangga saya harus tetap kuat. Dalam menjalani pelayanan saya juga harus tetap kuat. Dalam menjalani pekerjaan saya juga harus tetap kuat. Dalam menjalani seluruh profesi saya harus tetap kuat. Dalam seluruh aspek hidup kita, sama-sama katakan dengan saya harus tetap kuat. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita kuat bukan karena kita hebat, kita kuat bukan karena kita punya kedudukan, pangkat, posisi, jabatan, uang yang unlimited. Kita kuat, saudara dan saya kuat karena kita punya Tuhan yang hebat. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang hebat. Kita kuat karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita juga punya Tuhan yang dahsyat. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal ke-31, mulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal ke-31, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan dan kabar baik di
hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang perlu kita ketahui dan sadari bersama sebagai orang percaya adalah bahwa masalah itu biasa. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Belum semua yang mendengarkan kabar baik ini sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Amin. Amin. Saya tahu pasti sebagian saudara yang menyaksikan kabar baik ini, firman Tuhan ini berkata, enak aja masalah itu biasa. Saudara nggak tahu sih, pastor nggak tahu nih, saya diselingkuhin, istri saya berzina dengan laki-laki lain, istri saya kabur dengan laki-laki lain, bahkan suami saya kabur dengan perempuan lain. Itu nggak biasa buat saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingat, masalah itu biasa. Kenapa masalah itu biasa? Karena yang suami selingkuh bukan hanya suami ibu, bukan. Yang istri selingkuh itu bukan hanya istri bapak, bukan. Karena hampir semua rumah tangga hari-hari ini diisi dengan perselingkuhan. Hampir semua rumah tangga hari-hari ini diisi dengan perzinahan. Tetapi kabar baiknya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita masih tetap punya Tuhan yang hebat. Kita masih tetap punya Tuhan yang dahsyat. Kita masih tetap punya Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah itu biasa. Setiap hari kita pasti akan bertemu dengan masalah. Setiap hari kita pasti akan bertemu dengan tantangan kehidupan. Setiap hari dalam bisnis, dalam pekerjaan, ada saja orang-orang yang gak suka dengan hidup kita. Ada saja orang-orang yang gak suka dengan dagangan kita. Ada saja orang-orang yang gak suka dengan jualan kita. Nanti ada yang ngejelek-jelekin dagangan kita. Nanti ada yang jelek-jelekin usaha kita. Bahkan yang paling parah di pelayanan sekalipun, ada saja orang-orang yang gak suka dengan pelayanan kita. Nanti diomonginlah pendetanya. Nanti diomonginlah gembalanya. Nanti diomonginlah seluruh aspek kehidupannya. Artinya masalah itu biasa. Seluruh orang manusia di bumi ini pasti punya masalah. So that's why saya berkata, masalah itu biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Biasa aja. Biasa. Semenjak kita dewasa, katakanlah kita ambil paruh waktulah 12 tahun sampai hari ini. Kita ketemu masalah, bukan? Hari Senin kita ketemu masalah. Hari Selasa kita ketemu masalah. Hari Rabu kita ketemu masalah. Ada aja. Naik mobil kita ketemu masalah di jalan. Entah orang nyerempet atau orang bawa mobil ugal-ugalan. Ada aja masalah. Oleh karenanya saya berkata, masalah itu biasa. Nah, pertanyaannya, mengapa masalah, pergumulan, tantangan adalah hal yang biasa bagi hidup orang percaya? Kan saya berat masalahnya, Pak. Saya ini nggak dinafkahin sama istri saya. Saya ini nggak dinafkahin sama suami saya. Saya ini dilupakan sama anak-anak saya sampai mau ditaruh di tempat panti jompo, Pak. Bayangkan, Pastor. Saya gedein dia, saya kasih makan dia. Sampai besar dia mau taruh saya di panti jompo. Kenapa masalah itu biasa bagi orang percaya? Kenapa tekanan kehidupan itu biasa bagi hidup orang percaya? Kenapa tantangan, pergumulan, masalah itu biasa bagi hidup orang percaya? Jawabannya sederhana. Karena saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya malam hari ini. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, satu kali Bible mencatat, bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka harus menjalani padang belantara. Siang hari bisa kepanasan, malam hari bisa kedinginan. Tapi itu tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tapi itu tidak cuman Tuhan lihat-lihat, oh kasihan ya, siang-siang kepanasan, malam-malam kedinginan, hujan-kehujanan. Enggak, saudara. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk tanah perjanjian, waktu siang hari Tuhan berikan mereka tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Waktu malam hari mereka berjalan, Tuhan kasih mereka tiang api, sehingga mereka tidak kedinginan. Dan saudara, selama perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan di padang belantara untuk masuk tanah perjanjian,
Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun mereka diberikan makan oleh Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Makanya masalah itu biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu umat Israel berteriak-teriak sama Musa di Refidim. Wahai Musa, ini gak ada air untuk bisa kita minum. Airnya pahit. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bilang sama Musa, itu airnya udah manis, silakan minum. Saudara lihat, makanya jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Jangan terlalu fokus dengan masalah. Jangan terlalu fokus dengan tantangan. Jangan terlalu fokus dengan masalah kehidupan. Mulai hari ini ayo fokus bersama-sama dengan saya melalui kabar baik ini. Melalui firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus itu berkuasa. Yesus itu berotoritas. Dia Alfa, dia Immanuel, dan Omega. Sama-sama katakan dengan saya. Yesus Alfa. Yesus Immanuel. Yesus Omega. Saudara tahu cerita dalam Bible berkata bahwa ada 4.000 dan 5.000 orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Murid-murid bilang apa sama Yesus? Guru, suruh mereka pulang. Suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk cari makan. Nanti mereka pingsan dan mati di jalan. Lalu Yesus bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Ya tapi dari mana? Nggak ada makanan, nggak ada warteg, nggak ada fast food di sini, guru. Yesus tidak marah, Yesus tidak kecewa kepada murid-muridnya. Melihat banyak orang yang mengikuti berbondong-bondong, ya, yang mengikuti Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada berapa makanan yang kamu bawa? Murid-murid berkata, 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara tahu apa yang terjadi? 5.000 orang makan loh saudara. Sisa 12 bakul. 4.000 orang makan loh saudara. Sisa 7 keranjang. Dahsyat gak Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Yesus saya yang luar biasa. Amin. Yesus saya luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya luar biasa. Yesus saya hebat. Yesus saya dahsyat. Yesus kita, Yesus yang penuh dengan anugerah. Yesus kita adalah Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Masalah kita biasa. Ujung-ujungnya kita pasti ditolong Tuhan. Ujung-ujungnya firman Tuhan katakan kita yang akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya mengapa kita harus tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini? Aduh Pastor Verona, COVID-19 belum kelar-kelar. Pastor Verona, ekonomi di mana-mana sedang ancur-ancuran, sedang jeblok. Bahkan ekonomi bukan hanya ekonomi dunia, ekonomi gereja juga sedang lagi. Ada banyak gereja yang sedang bermasalah, ada yang tutup, ada yang nggak bisa membayar salary, staff full timer dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetaplah percaya. Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, yang Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Dia bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Dia bertanggung jawab menyertai hidup kita. Dia bertanggung jawab untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia bertanggung jawab untuk melindungi kita dari segala situasi yang tidak menentu ini. Kenapa kita harus bertahan di tengah-tengah situasi yang menekan? Kenapa kita harus tetap kuat? Saya udah lemah, saya udah gak kuat Pak Pendeta. Saya udah gak kuat ngadepin suami. Saya sering dipukuli, saya sering diinjak-injak.
Tapi kitab suci berkata tetaplah kuat. Bukan berarti saudara rela diinjak-injak, digebuki suami. Enggak. Rasul Paulus berkata dalam firman-Nya, pisah dulu sementara. Bukan berarti ini pintu atau celah untuk kita bercerai. Melainkan sebaliknya. Kita saling mengintrospeksi diri. Apakah suami saya kasar? Apa karena saya? Atau sebaliknya, istri saya kasar sama saya. Apa karena ucapan saya? Atau sebaliknya, apakah karena saya egois dan lain sebagainya? Firman Tuhan jelas berkata, pisah dulu sementara. Tapi bukan untuk bercerai. Melainkan kita introspeksi diri dan menyadari anugerahnya masih ada. Anugerahnya besar. Aku yakin, aku percaya. Aku pasti dipulihkan. Aku pasti dilepaskan, dimerdekakan dari hal-hal yang menekan hidupku. Yang setuju katakan amin. Mengapa kita harus tetap kuat di tengah-tengah tekanan kehidupan ini? Yang pertama yang saya ingin bagikan bagi jemaat Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan berjalan di depan kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjalan di depan saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya mendengarkan kabar baik pada hari ini. Tuhan berjalan di depan saya. Amin. Kalau Tuhan yang berjalan di depan hidup kita, siapapun yang ingin menghancurkan kita, siapapun yang ingin merendahkan kita, siapapun yang ingin menjelekkan hidup kita, siapapun yang ingin melihat kita celaka, tidak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa, saudara. Saudara, kalau saudara tinggal di DKI Jakarta, ada jalan protokol. Dari mulai depan Istana Medan Merdeka, Istana Presiden, sampai mana ya? Polda Metro Jaya kali ya, kira-kira jalan protokol yang di Jakarta ya. Saudara, jalan ini seringkali saya lalui setiap pagi dan sorenya untuk menjemput istri saya. Saudara tahu, presiden kita ataupun wakil presiden kita ataupun pejabat yang lainnya, ketika mereka lewat, saudara, iring-iringannya pasti ada, saudara. Waktu iring-iringannya ada, kita at least pasti minggir, bukan? Minggir karena kita menghormati. Ada pejabat negara yang senantiasa selalu bekerja baik buat negara republik kita untuk menjadi berkat bagi kita bersama. Dan iring-iringannya jalan, saudara. Dan bunyi tut, 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 tut. Dan kita harus minggir, saudara. Kita harus ngerti, kita harus patuh, kita taat. Nah ini, yang jalan di depan kita bukan sekedar pas pampres. Yang lagi mengawal Bapak Presiden kita yang kita cintai, kita selalu doakan bersama. Tapi yang jalan di depan kita adalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Sebesar apapun masalah kita, masalah harus minggir. Sebesar apapun pergumulan kita, pergumulan harus minggir. Makanya saudara, selalu saya katakan di dalam khotbah-khotbah kabar baik saya, jangan fokus dengan masalah. Jangan fokus dengan tekanan kehidupannya. Jangan fokus dengan penyakitnya. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia pasti tolong kita. Dia pasti bela kita. Dia pasti sertai kita. Dan Dia pasti memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi saudara dan saya yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan berjalan di depan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ya tapi saya orang miskin, pastor. Saya orang gak punya, Pak Gembala. Saya orang biasa-biasa aja, saya gak punya backingan hebat. Kalau Tuhan yang berjalan di depanmu, engkau keluar lebih daripada pemenang. Amin. Makanya saya selalu bilang dalam isi khotbah-khotbah kabar baik saya, berserahlah, jangan menyerah. Karena yang berjalan di depan kita, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus namanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini? Yang kedua, karena Tuhan pasti membela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti membela saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti membela hidup saya. Tuhan pasti membela keluarga saya. Tuhan pasti membela rumah tangga saya. Tuhan pasti membela bisnis dagang usaha saya. Tuhan pasti membela masa depan saya. Tuhan pasti bela. Ingat, kita dibela Tuhan bukan karena kita rajin baca firman. Kita dibela Tuhan bukan karena kita rajin berdoa satu hari 3 jam berdoa. Kita dibela Tuhan bukan karena kita pelayan Tuhan. Bukan karena kita seorang duta Kristus. Kita dibela Tuhan bukan karena kita lemah.
Kita dibela Tuhan bukan karena kita penyakitan. Kita dibela Tuhan bukan karena banyak hutang. Kita dibela Tuhan karena Dia penuh dengan kasih dalam hidup kita. Karena Dia adalah pribadi kasih itu sendiri. Karena Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah bagi hidup saudara dan saya. Kita dibela Tuhan bukan karena ada masalah. Kita dibela Tuhan karena Tuhan menjadikan kita anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Yesus. Saya dikasihi Yesus, saya dibela Yesus, saya ditolong Yesus. Saudara, kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, siapa yang mau hancurin hidup kita? Bukan berarti iman Kristen bukanlah iman yang arogan. Bukan berarti iman Kristen adalah iman yang seenak udel, seenak mulutnya aja. Enggak. Kita ngomong gini karena kita we realize together. Yesus jalan di depan kita. Meratakan gunung-gunung. Menghancurkan palang-palang besi. Menghancurkan tembok tembaga. Dan saudara, membuka pintu-pintu yang baru bagi kehidupanmu dan kehidupanku, rumah tanggamu dan rumah tanggaku, bagi seluruh aspek kehidupanmu dan kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Amin. Pada hari ini saudara mendengarkan kabar baik. Firman Tuhan yang hidup. Sabda Kristus yang dahsyat. Sadarilah, Yesus bukan hanya berjalan di depan kita, tetapi yang kedua, Dia pasti membela hidup kita. Yosua dan Musa dibela oleh Tuhan. Bukan karena Yosua dan Musa adalah orang yang taat dan setia. Tuhan membela mereka karena memang Tuhan telah memilih mereka menjadi kesayangannya. Menjadi abdinya, menjadi dutanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang hari-hari ini sedang menyaksikan atau mendengar kabar baik. Saudara mungkin yang di rumah menyaksikan kabar baik ini sambil meneteskan air mata. Nggak ada yang bela saya, pastor. Saya udah digugat cerai. Suami saya udah tulis melayangkan surat perceraian buat saya. Beberapa hari ke depan saya harus menghadapi gugatan persidangan perceraian. Saya nggak mau cerai karena apa yang dikatakan firman, apa yang dipersatukan Tuhan nggak boleh dipisahkan manusia. Tapi apa daya saya nggak punya uang untuk bayar lawyer. Bu, percayalah Bu, melalui kabar baik hari ini, Tuhan berjalan di depanmu. Tuhan pasti akan membela hidupmu. Para pengusaha yang kena dampak COVID-19. Ancur-ancuran bisnisnya. Sampai ada yang tutup. Sampai ada yang punya hutang. Saudara mungkin berkata, saya udah gak kuat pastor. Saya bunuh diri aja deh. Saya akhiri hidup saya. Saya hutangnya udah kebanyakan Pak. Dengar baik Pak. Bu, dengar baik. Memang saya gak mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi minimal saya pernah mengalami punya hutang juga. Tapi the end of the day, Tuhan yang berjalan di depan Yosua dan Musa. Tuhan yang sama juga berjalan di depan hidupku. Tuhan yang sama berjalan di depan hidupku. Tuhan yang sama juga akan berjalan di depan hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Dia akan selesaikan hutangmu dengan caranya yang ajaib. Sehingga air mata duka cita kita akan berubah menjadi air mata ucapan syukur. Kok bisa Tuhan bayar hutang saya? Saya nggak tahu. Bisa. Karena baginya nggak ada perkara yang mustahil. Amin, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya udah gak kuat Pak Pendeta, sebagai menantu saya dihina sama mama mertua saya. Saya dibilang perempuan sial, saya perempuan mandul, gak bisa kasih keturunan. Dengerin baik-baik ibu yang sudah menikah. Pernikahanmu adalah pernikahan yang dikuduskan, yang disucikan Yesus. Di altar sucinya Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak tidak memberikan anak dalam kandungan. As long you realize about His power and His promise to your life, realize about that. Sadar tentang itu. Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dia akan memberkati kandungan. Pasti dibela Tuhan. Pasti dibela Tuhan. Pasti. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus, kalau engkau lagi dihianati, engkau lagi difitnah, engkau lagi direndahkan, engkau lagi dijelek-jelekin sama banyak orang. Oh dia kan tuh janda tuh, dia tuh janda tuh. Oh dia kan tukang perabot laki orang kan, dulunya dia kan residivis, dia kan mantan narapidana dan lain sebagainya. Diam aja, diam. Kita berserah bukan berarti kita menyerah. Kita diam bukan berarti kita takut. Kita tidak melawan bukan karena kita nggak punya kekuatan. Kita punya kekuatan, tapi Yesus mengajarkan apabila pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Artinya apa? Orang boleh ingin menjatuhkan hidup kita, orang boleh ingin merendahkan kita, orang boleh ingin hancurin hidup kita. Selama saudara dan saya tutup mata dan lipat tangan berdoa, Tuhan aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku percaya kabar baik. Tuhan berjalan di depanku, Tuhan ada di pihakku. 10.000 rebah boleh di sisi kananku, 1.000 rebah di sisi kiriku. Itu tidak akan menimpa aku. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Atau sebaliknya, nggak akan menimpa kita. Saudara nggak usah takut. Setiap dari kita pasti punya ketakutan. Tapi Tuhan nggak mau saudara dan saya dibelenggu dengan roh ketakutan. Jangan takut saudara. Tetaplah kuat. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap kuat. Dan yang perlu kita ingat, kita kuat sekali lagi nih ya. Kita kuat bukan karena kita punya backingan. Kita kuat bukan karena kita punya lawyer hebat. Kita kuat bukan karena kita punya jenderal-jenderal yang hebat. Kita kuat bukan karena kita punya teman pendeta-pendeta, gembala-gembala terkenal. No. Itu semua sifatnya sementara dan mudah dikalahkan oleh setan. Kita kuat karena kita percaya firman-Nya ya dan amin. Yang kedua, kita kuat, kita percaya karena Dia berjalan di depan kita. Yang ketiga, kita kuat karena kita percaya bahwa Yesus akan membela hidup kita. Yang keempat, kita bisa kuat karena kita percaya anugerah-Nya tidak pernah habis dan berhenti bagi hidup kita. Seperti halnya air terjun yang terus turun mengalir dari atas ke bawah. Demikian kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita Tuhan, pertolongan Tuhan, damai sejahtera Tuhan diberikan bagi hidup saudara, dan yang setuju katakan amin. Saudara, melalui firman Tuhan dan kabar baik hari ini, kiranya saudara dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam hari ini di ibadah Minggu Anugerah ini kami dipulihkan, kami ditolong, kami dibela. Saatnya kami ingin masuk dalam perjamuan suci. Tuhan berkati kami. Tuhan kuduskan kami. Kami percaya kami sudah dikuduskan oleh kuasa bilur Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, persiapkan roti dan anggur saudara. Mari kita dengar firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Mari kita pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mari kita makan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Letakkan tangan kanan kita di dada malam hari ini saudara semuanya. Dan sama-sama saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini, malam berkat, malam pemulihan, malam lawatan. Sakit kami disembuhkan, pergumulan kami Tuhan berikan kelegaan, jalan keluar. Lewat firman-Mu, lewat perjamuan suci kami mengalami kemenangan. Kami mengalami terobosan, kami mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya, it is finished, itu perkataanmu dan itu yang kami percayai. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa kirim kesaksiannya, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan lewat ibadah Minggu Anugerah ini. Puji Tuhan, tadi sore dan tadi pagi ibadah tatap muka langsung dihadiri banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan. Dan ratusan jiwa sudah mulai berdatangan. Pagi dan sore sudah hampir
memenuhi ruangan gereja Jesus Christ Church. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir ibadah tatap muka langsung. Percayalah, kita selama ibadah tetap menggunakan masker. Kita percaya, kita punya moto datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa besok ibadah kabar baik jam 8 malam kita akan tetap ada. Dan ibadah-ibadah lainnya berlangsung seperti biasanya. Dan Tuhan Yesus memberkati atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Saudara diberkati dan dilimpahi oleh anugerah Tuhan dalam perpuluhannya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengurapi kita, Tuhan Yesus mengangkat hidup kita dan selalu sukses, berhasil, beruntung, diberkati untuk selama-lamanya. Dan engkau hidup dalam anugerah Tuhan setiap hari. Ini doa kami, haleluya, haleluya, bersama-sama kita katakan. Amin, amin. Saya Pastor Verona, salam anugerah, haleluya.